Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tunji qa'iliha min ahwali yaumil qiyamah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, awwala kulli syai' la ansa an usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah shalla ala nabiyyihi qadima wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, segala puja dan puji, sembah dan sujud hanya milik Allah, Kuasa tunggal pengatur kerajaan langit dan bumi yang kekuasaannya tak berujung dan bertepi. Dialah Allah, Zat yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih tak pilih kasih, Maha Penyayang yang kasih sayangnya tak terbilang. Begitu besar nikmat dan karunia dilimpahkan pada manusia, sehingga jikalau kita mencoba mengkalkulasi nikmat-nikmat tersebut, sekalipun menggunakan alat yang paling canggih, percayalah runtunan nikmat Allah tidak akan pernah bisa kita hitung. Salawat bertaburkan salam semoga tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul penabur kedamaian yang kedatangannya akan membawa rahmat bagi seluruh alam. Mari kita berdoa semoga kita yang berkumpul bersama di tempat di masjid yang mulia ini akan termaktub dan tertulis dengan tinta emas dalam deretan golongan umat Nabi yang bisa mengikuti sunnah-sunnahnya dan melanjutkan perjuangan dakwahnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dalam satu kesempatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair." Aku kagum kepada hamba atau umatku, orang mukmin yang ilmu agamanya cukup dan agamanya kuat atau imannya kuat. Jadi kata Nabi, orang mukmin yang imannya kuat, ilmu agamanya cukup, itu adalah orang yang mengagumkan. Sebab kata Nabi, inna amrahu kullahu lahu khair. Orang kalau imannya kuat, ilmu agamanya cukup, segala apapun yang datang pada dia, maka dia akan meresponnya dengan positif. Diberi apa saja oleh Allah baik baginya, karena responnya baik. Respon baik ini juga tak lepas daripada iman dan ilmu agamanya. Kata Nabi, in asabathu sarra'u syakar. Orang yang imannya bagus, ilmu agamanya cukup, jika datang padanya sesuatu yang menggembirakan atau nikmat, orang mukmin yang imannya bagus, ilmunya cukup, dia pasti akan bersyukur. Bersyukur maknanya menampakkan nikmat Allah itu, baik dengan lisannya dengan mengucapkan alhamdulillah, dengan fisiknya dia gunakan ibadah jika diberi sehat,
dengan hartanya dia infak dan sedekahkan jika diberi harta. Itulah syukur. Orang jika diberi Allah harta cukup, dia sedekahkan. Jika diberi sehat, dia gunakan ibadah. Dia jika diberi yang lain, dia ucapkan tetap Alhamdulillah. Itulah kalau orang imannya baik. Bahkan ketika dia membelanjakan harta, dia belanjakan sesuai dengan peruntukannya. Itulah makna syukur. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa in asabathu dharra'u sabar. Atau begitu juga sebaliknya, orang yang imannya baik, orang yang ilmu agamanya cukup, jika dia mendapatkan sesuatu atau menimpa kepadanya dharra, sesuatu yang membawa dirinya sulit, membawa dirinya susah. Ad-dharra maknanya sesuatu yang menyulitkan, sesuatu yang mensusahkan. Orang yang imannya bagus, walaupun dia mendapatkan sesuatu yang menyulitkan dan menyusahkan, sabar, kata Nabi, dia tetap sabar. As-sabru, sabar itu kata para ulama artinya tarkul jaza, tahan untuk tidak mengeluh. Orang yang sabar artinya ketika dia mendapatkan kesulitan, dia tidak mengeluh. Sama-sama diberi sakit, orang yang sabar dia tidak mengeluh. Yang tidak sabar dia banyak mengeluh. Sama-sama diberi kekurangan harta, yang sabar dia tidak mengeluh. Yang tidak sabar dia mengeluh. Itulah bedanya. Orang mukmin yang imannya bagus, kata Nabi, yang agamanya cukup, dia akan selalu sabar manakala kesulitan dan kesusahan menimpanya. Wa kana khairan lahu, dan sabar itu baik bagi. Intinya hidup hanya dua, saudara-saudara. Jika tidak kita mendapatkan nikmat yang membuat kita gembira, kita pasti dalam hidup akan mendapatkan sesuatu yang menyulitkan dan menyusahkan kita, baik itu hal yang normal maupun musibah. Nah, inilah yang kemudian oleh orang modern, iman yang baik itu dan ilmu agama yang cukup disebut dengan spiritualitas. Spiritualitas dalam diri seseorang. Makna spiritualitas itu artinya iman yang bagus dan pemahamannya terhadap agama yang bagus. Sesungguhnya itu konsep atau rahasia kunci bahagia seseorang. Jika orang spiritualitasnya baik, maka hidupnya bahagia. Karena respon dari apa yang datang padanya, dia selalu positif. Apakah itu syukur pada saat mendapatkan musibah, ataukah sabar pada saat syukur pada saat mendapatkan nikmat, atau sabar pada saat mendapatkan musibah. Karenanya ada satu penelitian yang dirilis oleh koran Kompas. Penelitian ini menarik. Kompas pada beberapa waktu lalu pernah merilis sebuah penelitian lembaga luar negeri tentang indeks kebahagiaan penduduk Indonesia ternyata lebih tinggi daripada penduduk Jepang dan Singapura. Padahal kita tahu dari sisi kemakmuran, dari sisi ekonomi dan kemajuan, Jepang di atas Indonesia, Singapura di atas Indonesia, dan itu menjadi sesuatu yang terlihat secara zahir. Pertanyaannya, kenapa penduduk Indonesia dianggap lebih bahagia atau indeks kebahagiaannya lebih tinggi dibanding warga Singapura atau Jepang? Apakah itu terkait dengan ekonomi? Ternyata bukan. Kemajuan ekonomi, kekayaan tak selalu berbanding lurus dengan kebahagiaan. Apa ukuran kebahagiaan yang dijadikan dasar daripada penelitian ini, para hadirin? Ternyata warga Indonesia, masyarakat Indonesia dianggap lebih bahagia daripada penduduk Singapura atau Jepang karena angka bunuh diri di Indonesia lebih rendah dibanding Singapura dan Jepang. Dan bunuh diri itu adalah salah satu ukuran bahwa orang tidak bahagia. Orang yang bahagia tidak akan bunuh diri. Saudara,
Kenapa dia bisa bunuh diri? Satu, karena dia tidak bahagia. Dan kenapa dia tidak bahagia? Ya karena orang ini mudah patah ketika menghadapi masalah, mudah stres manakala menghadapi masalah. Dicopot dari jabatannya saja, kadang-kadang ada orang yang bunuh diri. Begitu mudah sekali orang ini patah, seperti tak punya iman. Seakan-akan jabatan itu segala-galanya. Diuji sedikit ekonomi, dia bunuh diri. Nah, ini menunjukkan bahwa orang tersebut tak memiliki spiritualitas, iman dan ilmu agama yang baik. Orang yang memiliki iman dan ilmu agama yang baik, dia tidak akan bunuh diri. Stres pun tidak, apalagi bunuh diri. Karena dia tahu ketika dia belajar ilmu agama, dalam agama diajari tauhid, bahwa salah satu rukun iman adalah iman kepada qada dan qadar, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kita belajar dari kecil, saudara, yang namanya takdir itu baik dan buruk semua datangnya dari Allah. Kita ini hanya menjalani. Pada saat dapat takdir baik, bersyukur. Pada saat dapat takdir buruk, bersabar, disertai dengan tawakal dan ridho. Itu kenapa sebagai penduduk di mana dengan indeks kebahagiaan yang katanya tinggi, dalam kasus apa yang menimpa dunia global saat ini, merebaknya virus corona, mestinya kita orang Indonesia yang dikatakan spiritualitasnya baik, tak perlu kemudian menjadi orang yang kebingungan. Waspada boleh, antisipatif boleh, tapi tak boleh menghilangkan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa waktu lalu saya ditanya tentang bagaimana jika jamaah sholat di masjid disarankan memakai masker. Saya jawab, untuk apa? Kecuali yang bersangkutan sakit. Dan jika pun sakit, mestinya yang bersangkutan tahu diri, tidak perlu ke masjid karena dia khawatir menular pada orang lain. Tapi dalam kondisi normal biasa saja, kita ini punya iman, kita ini punya tawakal. Antisipatif boleh, tapi tidak perlu membuat kita gelisah. Inilah saudara-saudara, bedanya orang yang memiliki iman yang baik dan ilmu yang cukup. Benar, Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis pernah menyatakan, apabila ada satu wabah penyakit di satu negeri, maka kalian yang di luar negeri tersebut janganlah masuk, kata Nabi. Sebaliknya, apabila mewabah satu penyakit, taun atau apapun di satu negeri, Anda yang ada di negeri tersebut janganlah juga keluar. Ini harus dipahami sebagai bagian daripada satu langkah antisipatif agar penyakit tersebut tidak menyebar. Tapi juga harus dipahami bahwa itulah Nabi mengajarkan tawakal. Yang di luar jangan masuk, itu artinya jangan cari penyakit. Tapi yang di dalam jangan keluar, jangan juga menyebarkan penyakit. Walaupun sesungguhnya menyebar atau tidak, itu semuanya karena Allah. Tapi juga yang di dalam tidak perlu takut harus keluar, karena takut mati di situ. Karena urusan mati semuanya adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pentingnya kita menggabungkan antara bagaimana bersikap realistis tapi juga tetap diimbangi dengan ilmu agama. Iman, ilmu agama, kalau dibaca oleh orang-orang modern, spiritualitas, itulah saudara-saudara ternyata kunci kebahagiaan seseorang. Orang boleh jadi tidak kaya, tapi jika iman dan ilmu agama cukup, insya Allah boleh jadi dia lebih bahagia daripada orang-orang yang lebih kaya. Dan ini yang menyampaikan ternyata bukan orang Islam. Penelitian ini dilakukan oleh sebuah lembaga terkenal di luar negeri, dan itu kemudian dirilis oleh koran terkemuka di Indonesia, koran Kompas. Saat saya membaca penelitian itu, saya jadi teringat pada hadis yang tadi di awal saya baca. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika illa lil mu'min. Sekali lagi, aku kagum, kata Nabi, kepada orang mukmin. Orang mukmin bukan sekedar dia baca syahadat yang disebut mukmin di sini,
Tapi mukmin di sini yang dimaksud orang yang imannya bagus, ilmu agamanya bagus, mengagungkan kata Nabi. Diberi apapun oleh Allah, dia selalu baik baginya. Maknanya responnya baik dan hidupnya bahagia. Tak ada tidak bahagia. Diberi nikmat dia bersyukur, diberi musibah dia bersabar. Hadirin, semoga inilah yang kita jadikan patokan dalam hidup kita. Kita berusaha menjadi orang yang terus-menerus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, dan juga meningkatkan pemahaman kita terhadap agama kita. Dan orang tidak akan faham terhadap agamanya kecuali dia mau belajar tentang agamanya atau belajar ilmu agama. Dan belajar ilmu agama tak bisa didapat sekedar hanya lewat sosial media yang umumnya saat ini orang belajar. Hadirlah dalam majelis-majelis ilmu di mana itu diadakan. Di Masjid Ad-Da'wah ini setahu kami setiap malam ba'dal maghrib sampai isya tak pernah berhenti kajian agama. Disitulah tempat di mana kita meningkatkan kualitas iman dan ilmu kita. Inilah khutbah singkat, semoga manfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah al-man'ut bi sifatit tanzih wal kamal, wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah saniyul khisal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Ibadallah, ittaqullaha fa innakum alayhi tu'radun. واعلموا أن الله صلى على نبيه في كتابه المكنون وأمركم بذلك فأكثروا من الصلاة عليه تكونوا من الفائزين. اللهم صل وسلم وارض عن الأربعة الخلفاء وبقية العشرة الكرام وآل بيت نبيك المصطفى وعن الأنصار والمهاجرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات رب العالمين. ونسألك اللهم دوام العناية والتأييد بحضرة مولانا سلطان المسلمين المؤيد بالنصر والتمكين. اللهم انصره وانصر عساكره وامحق بسيفه رقاب الطائفة الكافرة وأيد بسديد رأيه عصابة المؤمنين. واجعل بفضلك هذا البلد إندونيسيا وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا. وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والجهد والقهط والطاعون ما لا يكشفها غيرك إنك على كل شيء قدير. اللهم إياك نسأل فلا تخيبنا وإليك نلجأ فلا تطردنا وعليك نتوكل فاجعلنا لديك من المقربين. إلهنا هذا حالنا لا يخفى عليك فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.
wabarakatuh.